Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih, dan kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun Islam. Yang pertama adalah syahadah, yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua adalah sholat, yang mana sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diselesaikan dengan salam. Yang mana sholat itu ada hukum terbagi. Yang pertama, fardu ain, kewajiban tiap individu, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dan fardu ain ini bisa juga karena najar, seperti seseorang bernajar, jika dia mendapatkan sesuatu maka dia sholat. Nah, maka sholatnya itu jadi wajib ain. Hukum kedua adalah fardu kifayah, artinya kewajiban banyak orang yang gugur hanya karena dikerjakan satu orang. Yaitu apa? Nah, yaitu menurut pendapat yang paling kuat di madhab Imam Syafi'i adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya yang paling kuat di madhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Selanjutnya adalah sholat jenazah. Jika ada orang Islam meninggal yang harus disolatkan, maka jika ada satu saja yang mensolatkan, maka yang lainnya tercukupi. Selanjutnya ada sholat sunnah. Nah, itu ada banyak. Yang ketiga, rukun Islam adalah puasa. Yang puasa adalah menahan dari yang membatalkan puasa mulai waktu imsak yang sudah ditentukan oleh pemerintah sampai berbuka puasa. Yang keempat adalah zakat. Nah, hari ini kita masuk zakat. Adapun zakat yang artinya adalah membersihkan dan mengembangkan. Ini adalah rukun Islam yang keempat. Karena itulah ada terbagi dua cara. Ada orang yang melakukan zakat itu dengan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Contoh, jika di sebuah kampung ada 10 orang yang berhak menerima zakat, maka dia memberikan ke 10 orangnya itu. Tahun depan gitu lagi. Sedangkan cara yang kedua adalah dia hanya memberikan kepada satu orang, sehingga uang itu bisa dijadikan modal usaha, sehingga tahun depan dia tidak dikatakan miskin lagi, sehingga tahun depan hanya tersisa 9 orang. Begitu di tahun selanjutnya tersisa 8 orang, sampai tidak ada lagi orang miskin di tempat itu. Nah, itu jadi ada dua cara. Mau pakai cara pertama silakan, mau pakai cara kedua silakan.
terserah. Nah, jadi terserah mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Saya pribadi lebih condong ke cara yang kedua, sehingga tidak ada lagi yang miskin di kampung itu dari waktu ke waktu. Tapi terserah mau pakai yang mana. Maka zakat ini wajib kepada setiap orang yang beriman atau orang muslim. Mengetahui maka zakat ini wajib dilakukan bagi orang yang mampu atau bagi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Maka wajib bagi orang Islam untuk mempelajari beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah binatang ternak. Nah, jadi jika seseorang itu mempunyai binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing. Nah, jika dia punya itu sesuai hitungannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah emas dan perak. Jika sudah sampai hitungannya dan sudah sampai waktunya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah dagangan. Yang keempat adalah harta terpendam. Dan selanjutnya adalah harta hasil tambang. Dan terakhir adalah tumbuh-tumbuhan seperti kurma dan anggur. Nah, selain kurma dan anggur. Lalu zakat itu disyaratkan memenuhi 1 tahun. Nah, jadi harus sampai 1 tahun. Dan disyaratkan bagi sekarang itu kan ada yang zakatnya dengan uang dan ada yang zakatnya dengan beras. Mau pakai beras silakan, mau pakai uang silakan. Jika pakai beras, lebih amannya beras beli sendiri, bukan beras yang beli di musola atau di masjid. Tapi itu terserah masing-masing. Dan jika mau dengan uang, maka tidak apa-apa. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang zakat, maka bisa dibuka di website zakat. Nah, itu sejelas-jelasnya. Di sini kita hanya menjelaskan bahwa rukun Islam yang keempat adalah zakat, yang mana zakat itu wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu atau memenuhi persyaratan. Dan harta zakat yang dikeluarkan itu adalah binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan ada yang emas dan perak, dan ada harta dagangan, dan ada harta yang terpendam, harta karun, dan ada hasil tambang, dan ada kurma dan anggur. Dan harta yang dikeluarkan bisa berupa uang atau bisa berupa uang. Seterusnya ada 2 cara, bisa diberikan ke semuanya atau hanya ke perorangan agar makin tahunnya itu yang wajib menerima zakat berkurang. Lalu ada juga zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini wajib bagi setiap orang Islam
yang mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya sendiri atau orang yang dalam tanggungannya, yaitu anak dan istrinya. Sampai kapan waktunya? Yaitu hingga hari raya dan malam hari raya, yaitu sebanyak 4 mud Nabi Muhammad SAW, sekitar 2,75 kilogram. Ada juga yang mengatakan sekitar 3 kilogram. Lalu dan wajib berniat dalam semua zakat tersebut. Artinya sebelum mengeluarkan zakat di madhab Syafi'i harus berniat, sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku atau zakat diriku karena Allah Ta'ala. Dan tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat harta dan zakat fitrah kecuali kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, seperti orang fakir, yaitu orang yang lebih di bawah dari miskin. Selanjutnya adalah orang miskin yang bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan bukan budak keduanya. Yaitu selanjutnya adalah orang-orang yang punya hutang, dan orang-orang fisabilillah atau berjuang di jalan Allah, dan orang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan yang memerlukan bantuan untuk ongkos, dan juga untuk para petugas yang mengumpulkan zakat. Nah, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga orang yang berhutang, yang keempat para pengumpul zakat, yang kelima orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, yang keenam orang yang fisabilillah berjuang di jalan Allah, yang ketujuh seorang ibnu sabil, atau orang yang sedang bepergian tapi memerlukan ongkos Jadi itulah wajib dikeluarkan zakat. Dan rikop, rikop juga budak yang baru bebas itu juga wajib. Tapi itu juga orang yang berhak menerima zakat. Jadi terima kasih sudah mau bergabung. Mohon maaf jika ada salah. Jika ingin lebih jelasnya, maka silakan kunjungi situs-situs Amil Zakat, Badan Amil Zakat Nasional. Di situ penjelasannya ada berinci, bagaimana cara menghitungnya dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Jika menurut Anda suka, like. Jika Anda tidak suka, dislike. Jika menurut Anda bermanfaat, share. Dan jika Anda mau berteman dengan kami, subscribe. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih
sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.